warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan tugas akhir mata kuliah Psikologi Islam yang membahas tentang apa itu psikologi Islam. Oleh saya sendiri, Berliani, NIM 1930304004 dari Lokal IP 3A. Tugas Psikologi Islam, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Yayan Batu Sangkar. Baiklah, apa itu psikologi Islam? Dari definisinya oleh Zakia Darajat, psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, akal, indera, dan intuisi. Psikologi Islami merupakan konsep psikologi modern yang telah mengalami filterisasi dan di dalamnya terdapat wawasan Islam. Psikologi Islami ialah perspektif Islam terhadap psikologi modern dengan membuang konsep-konsep yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Islam. Kenapa harus ada psikologi Islam? Psikologi kontemporer dalam perkembangannya dianggap mengalami distori yang fundamental. Psikologi yang seharusnya membicarakan konsep jiwa, namun ternyata tidak mau tahu tentang hakikat jiwa, serta keberatan akan praktek melandaskan kajian perilaku manusia pada hasil penelitian terhadap perilaku hewan, sehingga seolah-olah psikologi mempelajari yang tidak berjiwa. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi Islam. Menurut Profesor Zakia Darajat, ruang lingkup psikologi kontemporer terbatas pada 3 dimensi, yaitu dimensi fisik, biologi, dimensi kejiwaan, dan sosio-kultural. Sementara itu, psikologi Islam juga mencakup dimensi kerohanian, dimensi spiritual, suatu wilayah yang menjadi pantangan dan tidak pernah disentuh oleh psikologi kontemporer karena perbedaan landasan. Disinilah psikologi Islam akan bertemu dengan tasawuf nantinya. Yang terakhir yaitu metode psikologi Islam. Apa saja? Yang pertama, metode pragmatis adalah metode pengkajian dan pengembangan psikologi Islam yang lebih mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Maksudnya, bangunan psikologi Islam dapat diadopsi dan ditransformasi dari kerangka teori-teori psikologi kontemporer yang telah mapan. Teori-teori tersebut dicarikan legalisasi dan justifikasinya dari Islam dan hadis. Metode ini akan menghasilkan rumusan yang lazim disebut dengan psikologi Islami, bukan psikologi Islam. Yang kedua, metode idealistik, yaitu metode yang lebih mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam sendiri. Metode ini menggunakan pola deduktif dengan cara menggali premis mayor sebagai postulasi yang digali dari Al-Quran dan Hadis. Konstruktif premis mayor ini dijadikan sebagai kebenaran universal yang dijadikan kerangka acuan penggalian premis minornya. Melalui metode ini terciptalah apa yang disebut dengan psikologi Islam tanpa huruf I yang mengiringi kata Islam. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.